Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Ima Siti Nurjana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut tahun 2023, akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Tujuan pengembangan kompetensi diri adalah, yaitu guru harus menjadi otonom, yaitu guru harus mampu mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Agar hal ini bisa terwujud, maka guru memerlukan paradigma berpikir dan berprinsip coaching bagi orang-orang di sekitar, baik teman sejawat maupun siswa yang akan dikembangkan. Adapun paradigma berpikir coaching tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian coaching. Menurut International Coaching Federation, mendefinisikan coaching sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugahkan pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coaching. Adapun prinsip coaching yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Kemitraan ini diwujudkan dengan cara membangun kesetaraan dengan coachee. Yang kedua, proses kreatif. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses kreatif ini dilakukan dalam percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee dan memetakan serta menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk keberhasilan pada bagian ini, maka dalam memberdayakan coachee, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee. Adapun paradigma berpikir coaching tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada coachee atau fokus pada rekan atau siswa yang akan dikembangkan. Pada saat akan mengembangkan kompetensi rekan sejawat atau siswa, kita harus memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawa, namun fokus pada topik sebagai audiens. Yang kedua, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Di sini kita perlu berpikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran coachee agar ia leluasa bercerita. Oleh karena itu, sebagai coach, kita harus berusaha bersikap tidak menghakimi, melabel, mengasumsi, atau menganalisa pemikiran coachee. Kita harus menunjukkan curiosity yang besar terhadap apa yang mampu coachee lakukan dengan pemikirannya. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Paradigma ini membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan coachee. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan bisa membawa coachee pada melihat masa depan. Dalam proses coaching, ada tahapan yang perlu dilakukan. Hal ini bisa kita lakukan dengan kompetensi inti coaching melalui alur tirta serta umpan balik kegiatan coaching. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee. Untuk di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak.
Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Kemampuan mendengarkan aktif atau menyimak perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh coachee dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Ada 3 hal yang biasanya menghambat kita mendengarkan aktif. Yang pertama, asumsi. Sesudah mempunyai anggapan tertentu tentang situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, melabel atau judgment. Memberi label penilaian pada seseorang dalam situasi tertentu. Memberi label penilaian bisa terjadi sebelum dan pada saat coaching dilakukan. Yang ketiga, mengasosiasi, yaitu mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Adapun kompetensi inti coaching yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot hasil dari mendengarkan aktif, yaitu rasa, yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Rasa merupakan akronim dari receive atau menerima, mendengarkan, kemudian A-nya appreciate atau mengapresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. Yang S, summarize, yaitu merangkum untuk memastikan bahwa pemahaman kita sama. Dan A-nya ask, bertanya dengan pertanyaan yang mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi coachee agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka mengalir lepas hingga ke hilir potensinya, di mana dalam alur percakapan Tirta ada tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama tujuan umum, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Tujuan percakapan membantu coachee merefleksikan pengalamannya dan mengambil makna serta pembelajaran untuk menjadi lebih baik di kesempatan lain. Saat melakukan percakapan, upayakan untuk memberi banyak ruang hening untuk coachee. Izinkan coachee mengungkapkan refleksinya dengan bebas. Jaga presence untuk membantu menjaga ruang percakapan yang aman dan nyaman bagi coachee. Contoh spesifik penggunaan percakapan coaching dengan alur Tirta, yaitu pada percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk refleksi, percakapan untuk pemecahan masalah, dan percakapan untuk kalibrasi. Umpan balik yang efektif haruslah bersifat netral, sehingga tidak subjektif dan tanpa dasar. Costa dan Garmstorm 2016. Umpan balik yang akan memiliki lebih besar kesempatan untuk diterima apabila berbasis data kuantitatif dari indikator pencapaian yang sebelumnya sudah disepakati. Pembelajaran dapat terjadi di saat kita memiliki kesempatan untuk bisa mengolah data yang didapat dari internal maupun eksternal. Data eksternal termasuk umpan balik dari rekan sejawat, guru pendamping, pengalaman pribadi, serta data internal yang didapat dari umpan balik dan refleksi diri. Tidak satupun data yang didapat dari internal maupun eksternal akan bermanfaat untuk pengembangan diri, kecuali umpan balik
yang bersifat konstruktif yang diberikan secara rutin dan berkesinambungan. Umpan balik berbasis coaching. Umpan balik akan efektif apabila berbasis data dan disampaikan secara langsung tidak lama setelah kejadian atau pembelajaran atau situasi terjadi. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan umpan balik dengan prinsip coaching. Yang pertama, tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu pengembangan diri coachee. Yang kedua, tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip coaching, pemberian umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan. Dan yang keempat, selalu memulai dengan memahami pandangan atau pendapat coachee. Ada beberapa jenis umpan balik yang mendukung kemandirian untuk penerimaan umpan balik, yaitu yang pertama, umpan balik dengan pertanyaan reflektif, dan yang kedua, umpan balik menggunakan data yang valid. Kita telah mengeksplorasi peran seorang coach dan bagaimana kita membangun percakapan yang memberdayakan potensi rekan sejawat kita. Dengan memiliki paradigma berpikir coaching, kita bersama akan meningkatkan peran kita di sekolah sebagai seorang supervisor. Supervisor yang dimaksud dapat diperankan oleh kepala sekolah, guru senior, dan rekan sejawat. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan supervisi akademik ini terpadu dan integral, tidak mengesampingkan tujuan yang satu dari yang lainnya. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi satu, kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, objektif, berdasar data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam, berkesinambungan. Dan yang ketujuh, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Tahap pelaksanaan diisi dengan kegiatan observasi berdasarkan teknik dan model yang dipersiapkan. Sementara pada tahap tindak lanjut, pasca observasi bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan melalui umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi. Seorang supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri pada guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan seorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun peran saya sebagai seorang coach di sekolah.
Saya bisa menggali potensi yang dimiliki Koci, baik rekan sejawat maupun siswa, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dimilikinya sesuai dengan tanggung jawab dan komitmennya, sehingga solusi tersebut cenderung untuk dapat terpecahkan tanpa Koci merasa keberatan, karena solusi berasal dari Koci itu sendiri. Saya sebagai coach hanya mengetahui tujuan percakapan coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan serta menggali potensi yang dapat dikembangkan oleh coach itu sendiri. Adapun rencana aksi, komitmen, dan tanggung jawabnya, maka coach lah yang memutuskan. Keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan coaching dapat dilakukan untuk permasalahan pada pembelajaran dengan rekan sejawat. Hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi dan pemahaman mereka mengenai permasalahan kebutuhan murid yang beragam. Melalui kegiatan coaching, diharapkan semua guru yang ada di sekolah dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan memaksimalkan potensinya masing-masing tanpa merasa digurui. Hal ini sesuai dengan kompetensi kemitraan atau kesetaraan dalam kegiatan coaching. Keterampilan coaching juga ada erat kaitannya dengan materi pembelajaran sosial dan emosional. Kegiatan coaching juga dapat diterapkan pada pembelajaran sosial emosional atau PSE, karena yang saya alami selama ini bahwa kompetensi sosial emosional dianggap sebagai pembelajaran yang mengalir seiring berjalannya waktu dan tingkat kedewasaan murid, sehingga kompetensi sosial emosional atau KSE tidak perlu dicantumkan dalam perangkat pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pemikiran tersebut tentu akan sama dengan rekan sejawat yang belum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, sehingga praktek coaching untuk rekan sejawat dalam penerapan pembelajaran sosial emosional terhadap murid sangat baik dan potensial untuk pengimbasan pembelajaran di sekolah saya sebagai guru penggerak. Adapun keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, keterampilan coaching dalam hal sikap terbuka dan rasa ingin tahu terhadap permasalahan coach serta mampu melihat peluang ke depan, maka seorang coach akan mampu mengembangkan kompetensi dirinya dan kompetensi orang lain, dalam hal ini adalah rekan sejawat. Keterampilan coaching dapat pula diterapkan pada saat kegiatan supervisi akademik agar lebih memberdayakan dan menggali potensi serta inspirasi dari guru yang disupervisi. Percakapan coaching membantu guru yang disupervisi berpikir lebih dalam atau merefleksikan dirinya, serta akan menghadirkan motivasi internal sebagai guru pembelajar sepanjang hayat yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata mereka demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid, atau kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam bahagia untuk guru hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.